Tidak terasa tahun 2022 sudah berjalan hingga tengah tahun. Ada satu hal yang mungkin kita semua rasakan pada saat pandemi mulai dari tahun 2020 hingga sekarang, yaitu meleknya mata dunia secara umum dan mata Indonesia secara khusus terkait dengan masalah teknologi. Nah, salah satu turunan dari teknologi ini itu adalah masalah data science. Siapa nih yang penasaran terkait dengan masalah data science ini? Nah, di video kali ini kita akan coba untuk mengulik masalah data science dan demand-nya hingga 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas salah satu pekerjaan yang dijuluki sebagai the sexiest job in the 21st century. Nah, apa itu? Yang dimaksud adalah data scientist. Oke, mungkin pertanyaannya sangat sederhana ya teman-teman semuanya. Apakah kedepannya data scientist ini masih akan menjadi the sexiest job in the 21st century? Nah, di video kali ini kita akan coba untuk mengulik hal tersebut. Oke, teman-teman, ada nggak sih dari teman-teman sendiri yang merasa khawatir kalau data scientist ini hanya menjadi sekedar tren belaka? Karena kan waktu pandemi itu banyak tren-tren yang memang cuman sekedar hanya lewat saja dan pada akhirnya tidak berkembang lagi. Nah, apakah kekhawatiran itu juga tertuju pada job role data scientist ini? Apakah nanti pada akhirnya 5-10 tahun ke depan ini data scientist itu masih menjadi the sexiest job? Apakah nantinya data scientist ini akan tetap eksis? Atau bahkan seiring hilangnya pandemi saat ini, data scientist juga akan hilang? Nah, di video kali ini kita akan coba untuk menguliknya satu persatu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apa sih sebenarnya data science? Lalu kemudian demand-nya seperti apa? Nah, untuk menjawab hal ini ada satu hal yang perlu kita breakdown dulu. Apa bedanya data science dan apa itu data scientist? Nah, banyak orang yang mengatakan kalau data science dan data scientist ini adalah satu hal yang sama. Tapi sebenarnya data science dan data scientist is two different things. Nah, kita coba ulik dulu sedikit. Data science itu apa sih? Lalu data scientist itu apa? Oke, kalau kita bicara tentang data science itu adalah sebuah keilmuan yang merangkup 3 cabang ilmu sekaligus. Yang pertama ada math and statistics, lalu kemudian yang kedua ada computer science, dan yang ketiga adalah bisnis. Nah, ketiga keilmuan ini pada akhirnya digabungkan menjadi satu, jadilah sebuah keilmuan yang bernama data science. Turunan dari keilmuan data science itu sendiri salah satunya adalah data scientist yang kali ini kita akan coba kulik. Mungkin pertanyaan berikutnya, demand-nya seperti apa sih masalah data scientist itu? Karena kita tahu ya data scientist mungkin lagi hype dan bahkan sampai keluar statement kalau data scientist itu adalah the sexiest job. Kita kembalikan lagi ke pertanyaannya. Seberapa banyak sih orang-orang yang sudah melek tentang data saat ini di Indonesia secara khusus? Oke, seberapa banyak sih kira-kira orang-orang yang membutuhkan data sebagai pengambil keputusan? Jawabannya, tingkat demand dari data scientist ini tinggi, tapi resource atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa ada dan mengisi posisi-posisi ini khususnya di Indonesia itu masih kurang. Bayangkan teman-teman semuanya, di Shopee saja data scientist itu harus merekrut tenaga kerja dari luar. Lalu kemana penduduk Indonesia? Apakah kita tidak bisa masuk ke dunia data scientist itu sendiri? Kenapa orang-orang itu justru malah merekrut orang dari luar? Pertanyaannya itu masih berkaitan dengan demand tadi. Karena demand di sini masih sangat besar, tapi resource di Indonesia itu masih cukup kurang. Sehingga ketika kita ditanyakan apakah demand-nya tinggi, tentu saja demand-nya tinggi. Cuman resource kita masih kurang. Secara skill dan secara kemampuan memang data scientist di Indonesia itu masih kurang dibandingkan dengan data scientist dari luar negeri. Oke, berikutnya kita lanjut. Ada sebuah statement yang tadi kita bahas. Data scientist is the sexiest job in the 21st century. Itu kata siapa sih sebenarnya? Lalu kok bisa sih dia dikatakan sebagai the sexiest job? Nah, kita coba langsung merujuk pada sebuah statement yang dikeluarkan oleh Business Harvard Review. Business Harvard Review mengatakan kalau perkembangan teknologi yang ada saat ini itu membutuhkan sebuah keputusan yang cepat dan based on data. Nah, sekali lagi penekanannya adalah based on data tadi, sehingga kebutuhan akan pengambilan keputusan berdasarkan dengan data ini makin tinggi. That's why, karena perkembangan zaman tadi, pengambilan keputusan by data yang harus cepat, tepat, dan akurat, itu pastinya akan memerlukan sebuah job role khusus, yaitu tadi data scientist. Itulah kenapa pada akhirnya data scientist itu menjadi the sexiest job in the 21st century. Karena tadi pengambilan keputusan based on data itu memerlukan sebuah posisi khusus, dan saat ini seperti yang dimention sebelumnya, kalau demand itu tinggi tapi justru tenaga kerjanya itu yang kurang. Itulah yang menggadang-gadang kalau si data scientist ini itu menjadi the sexiest job. Lalu muncul sebuah pertanyaan lanjutan.
kenapa pada akhirnya data scientist ini masih akan menjadi the sexiest job in the 21st century? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita kembalikan lagi ke pertanyaan awal tadi. Demand-nya tinggi apa enggak? Lagi-lagi, demand yang tinggi dan resource yang cukup kurang, khususnya di Indonesia, itu menyebabkan memang sampai saat ini data scientist itu masih menjadi the sexiest job di 21st century, khususnya mungkin untuk di Indonesia. Kenapa pada akhirnya juga selain dari demand-nya yang tinggi? Karena kedepannya konsep data driven di Indonesia ini akan segera diterapkan. Bahkan di pemerintahan pun juga sudah digaungkan kalau kedepannya kita sendiri akan mengambil keputusan based on data. Artinya data driven akan segera diterapkan. Tentunya kalau kita bicara masalah data driven, data scientist pasti akan dibutuhkan. That's why data scientist bahkan mungkin sampai ke 22nd century masih akan menjadi the sexiest job. Oke, teman-teman semuanya. Nah, itulah tadi mungkin jawaban-jawaban singkat terkait dengan masalah kekhawatiran dari teman-teman semua. Apakah data scientist ini masih akan menjadi pekerjaan yang memiliki demand yang tinggi, bahkan 5, 10 atau bahkan 20 hingga 100 tahun ke depan? Jawabannya sudah kita bahas sama-sama. Jawabannya sampai saat ini masih, karena memang demand-nya yang tinggi dan pemanfaatan data yang akan terus-menerus digunakan. Oke, semoga dengan jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa memantapkan jiwa dan raga teman-teman semuanya untuk bisa terjun ke dunia data science. Oke guys, sekian penjelasan dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!